Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syariat Islam syariatan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memberikan kemudahan di dalam melaksanakan syariatnya, memberi keringanan dalam melaksanakan segala aturan-aturan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang hamba. Itulah yang Allah nyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani di luar kemampuan manusia. Juga Allah telah menjelaskan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah dalam melaksanakan ajaran agama di mana ada petunjuk berupa perintah, ada larangan, menginginkan kita melaksanakannya dengan bergembira, dengan mudah, dan tidak melaksanakan secara terpaksa bahkan di luar kemampuannya. Karena syariat agama ini adalah agama dalam upaya untuk mewujudkan kemaslahatan mereka di dunia maupun nanti di akhirat. Orang yang berpuasa ada suatu karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan ketika mereka mampu melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dan cara Allah secara awal. Namun ketika seseorang mengalami kepayahan, keletihan, dan kesulitan yang tidak dapat dilaksanakan pada waktunya, seperti orang yang dalam keadaan musafir, ataukah ibu yang menyusui, ataukah ibu yang hamil, maka mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Bisa dilaksanakan di luar Ramadan pada saat dia mampu. Namun mereka yang menyusui, ataukah wanita yang hamil, maka cara menggantikan ataukah membayar apa yang ia tinggalkan itu dengan cara membayar fidyah, dengan cara memberikan makan kepada orang miskin setiap hari yang ia tinggalkan. Ya. Maka cara membayarkannya ini adalah boleh secara berturut-turut kita laksanakan di dalam Ramadan, artinya setiap hari kita tinggalkan maka saat itulah juga kita bayar ataukah memberi makan orang miskin, ataukah bisa juga di akhir Ramadan, di mana pada pelaksanaannya tidak ada ketentuan dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ya, karena dalam hal penggantian ini Rasulullah SAW menyamakan dengan pembayaran hutang piutang. Hal itu Rasulullah SAW tegaskan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya telah meninggal dunia dan punya utang nazar untuk berpuasa. Lalu belum meninggal dunia dan tidak sempat melaksanakan ibadah puasa tadi, merupakan puasa nazar. Apakah saya boleh berpuasa untuk ibu saya itu untuk menggantikannya?" Makanya Nabi SAW, "Jika ibu kamu berutang suatu hutang misalnya kepada Allah Azza wa Jalla, atau kepada orang lain, maka tentu keduanya harus dilaksanakan. Hutang piutang kepada manusia harus dibayar, maka hutang piutang juga kepada Allah juga harus dibayar. Hutang terkait dengan hak Allah itu adalah ketika kita bernazar lalu meninggal dunia tidak sempat dilaksanakan, maka ini akan menjadi hutang yang harus dibayar oleh ahli warisnya. Dari hadis ini menunjukkan Nabi SAW menyamakan, mempermisalkan antara puasa ganti dengan utang piutang, di mana di dalam pembayaran itu, dalam membayar utang piutang boleh kita tangguhkan sesuai dengan kemampuan kita. Namun dalam hal menggantikan, Allah Azza wa Jalla memberikan arahan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah melakukan kebaikan itu. Dalam hal yang lain juga adalah fastabiqul khairat. Nah, berapa berat ataukah berapa banyak yang harus kita bayarkan ataukah kita keluarkan dengan cara memberi makan orang miskin?
dalam nas Al-Quran dan Sunnah juga kita tidak dapati ukuran yang paten di dalam pembayaran itu. Yang ada adalah fidyatun ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin ini kalau ditakarkan bisa mencapai 1 mud atau sesuai dengan kadar yang kita makan setiap harinya. Jadi kalau kita makan dalam sehari 35.000 rupiah, maka itulah yang kita berikan kepada orang yang miskin. Boleh dalam bentuk makanan, dan ini yang diutamakan, yakni memberi makan kepada orang miskin, atau dalam bentuk bahan makanan pokok senilai 1 mud, ya, atau 3/4 kilogram yang kita berikan kepada mereka, baik orang yang miskin. Caranya bisa dalam bentuk kita undang 30 orang, misalnya 30 orang miskin dalam satu waktu. Setelah Ramadan, bahkan dibolehkan juga menggantikan setelah lewat Ramadan berikutnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu keringanan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dari ayat ini menunjukkan bahwa kebolehan menggantikan itu walaupun terlewatkan bulan Ramadan berikutnya, kita tidak sempat melaksanakannya, ataukah para ibu ataukah ibu wanita yang hamil bisa menggantikannya pada Ramadan berikutnya. Namun sekali lagi bahwa dalam pelaksanaan puasa ganti ini yang dianjurkan adalah menyegerakan saat kita memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, untuk tidak menunda-nunda. Karena pada prinsipnya bahwa ajal ini kita tidak tahu kapan ditiba. Maka selama ada kemampuan untuk menggantikan, maka seharusnya dan sewajarnya lah kita menyegerakan. Namun ketika ada halangan, ada kesulitan, maka disinilah diantara karakter dan sifat agama yang memberikan kemudahan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan karunia cinta terhadap Islam, bahwa dalam kondisi bagaimanapun agama yang Allah aturkan dalam kehidupan kita menjadi syariat, menjadi petunjuk kita, sehingga bisa menggapai kehidupan yang bahagia insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.